saya adalah Ketua Jurusan Tata Busana SMK Yasihan Gubuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan Tata Busana yang ada di SMK Yasihan Gubuk ini. Nah, jurusan Tata Busana adalah jurusan yang sangat pokok. Karena kenapa? Kita sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain, haruslah kita berbusana dengan sopan. Sehingga sampai ada pepatah mengatakan ajining rogo ono ing busana. Nah, ini menandakan bahwa dengan berbusana itulah kita bisa dihargai oleh seseorang. Selain itu, jurusan Tata Busana juga bisa mencetak generasi calon-calon pengusaha muda, ya, khususnya di bidang fashion. Nah, di antaranya yaitu bisa menjadi seorang desainer, ya, atau perancang busana, kemudian membuka usaha kecil sendiri, ya, atau konveksi, ya, kemudian menjadi seorang modeling, ya, atau peraga busana, usaha penjahitan. Kita bisa membuka usaha penjahitan sendiri seperti tailoring, kemudian modiste, maupun busana yang menjual busana-busana fashion atau butik, ya. Kemudian selain itu juga bisa menjadi make up, ya, atau make up panggung yang biasanya artis gunakan, ya. Kemudian juga bisa menjadi penjahit garment atau pengusaha pegawai garment. Kemudian untuk kerjasama, ya, kerjasama industri SMK Yasihan Gubuk, ya, itu sudah dengan para desainer ternama yang ada, khususnya yang ada di sekitar Gubuk, diantaranya ada di Semarang dan di Jepara. Para desainer yang sudah menjalin kerjasama dengan SMK Yasihan Gubuk diantaranya yaitu Butik AMW atau Aditya Muda Wicaksono yang ada di Ungaran, kemudian Butik Komocoki, ya, juga di Ungaran, kemudian ada Butik Laros, kemudian Butik Evelyn Larung, kemudian ada Butik Arsha Style, ya, yang ada di Jepara, kemudian ada Butik John Bridal, ya, kemudian ada Butik Lintang Kejora, kemudian ada juga Butik Junius, kemudian Butik Sony Aryan, dan ada juga Butik Ferry Setiawan, ya. Itu para desainer yang sudah menjalin kerjasama dengan SMK Yasihan Gubuk. Selain itu juga ada pihak PT atau industri garment yang sudah menjalin kerjasama yaitu PT ISG atau Inti Sukses Garmindo. Kemudian selain itu juga ada ARM, kemudian kampus Udi Waluyo. Nah, selain itu untuk kegiatan jurusan sendiri, jurusan Tata Busana sendiri diantaranya itu ada PPDB atau penerimaan siswa baru. Di sini akan dijelaskan tentang pengenalan jurusan Tata Busana. Kemudian ada juga kegiatan KKI atau kunjungan industri. Nah, di sini diperkenalkan atau diterjunkan langsung, melihat secara langsung butik ataupun industri busana secara langsung di lapangan. Kemudian ada juga kegiatan PSG atau biasa kerap disebut dengan prakerin, ya, atau magang. Nah, di sini kita tempatkan di butik-butik ternama tadi, ya. Selain itu juga ada di PT yang industri garment. Nah, kemudian ada juga kegiatan IHT atau in-house training. Nah, di kegiatan IHT ini itu biasanya kita memanggil para desainer yang sudah berpengalaman di bidang busana. Contohnya kemarin adalah kita mengundang Kak Adi Barlan. Nah, rencana yang mengajari tentang pembuatan desain, ya. Nah, untuk tahun ini nanti kita akan mengundang para desainer, yaitu salah satunya itu AMW. Itu program kita tahun ini, ya. Kemudian ada juga uji LSP. Nah, uji LSP atau yang dulu kalian jurusan Tata Busana itu UKK namanya, tapi sekarang kita beralih ke ujian LSP. Yang mana LSP ini nanti ketika siswa sudah kompeten semuanya, dia akan mendapatkan sertifikat berlambangkan burung Garuda yang diterbitkan oleh dari Tata. Untuk
berikutnya yaitu uji LSP. Nah, uji LSP ini dulunya biasa dikenal dengan UKK, tapi sekarang kita sudah menjadi KAPSEP, Pak. Nah, untuk berikutnya yaitu tentang ujian kompetensi siswa atau UKK. Dulunya UKK, tapi sekarang kita sudah beralih ke uji LSP ya. Di mana ketika kita nanti sudah menyelesaikan, siswa itu menyelesaikan uji LSP, maka dia akan mendapatkan sertifikat berlambakan burung Garuda ya. Kemudian untuk kegiatan berikutnya kita adakan ekstrakurikuler jurusan tata busana, yang mana di sini kita menambahi yang mana tadi tidak tersampaikan saat pembelajaran atau di luar kurikulum, kita tambahkan di sini. Contohnya yaitu kita bisa belajar make up di sini, kemudian pembuatan patchwork atau kreasi-kreasi busana lainnya, pembuatan kerangka bunga dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan tata busana. Nah, untuk kegiatan rutinan lagi yaitu ada kegiatan fashion show ya. Kegiatan fashion show ini alhamdulillah kita bisa mengikuti, ada yang 1 tahun sekali, minimal 1 tahun sekali, ada juga yang 1 tahun itu bisa 2 kali. Nah, kemudian selain itu untuk kegiatan fashion show ini juga kita sudah keliling sekitar yang ada di Gubuk, contohnya yaitu di Magelang yang sudah kita lakukan fashion show, yaitu di Magelang, kemudian ada juga di Yogyakarta, kemudian ada juga di Purwokerto. Nah, selain itu juga ada kegiatan lomba fashion yang kita ikuti yang ada di sekitar Gubuk. Nah, itulah serangkaian dari awal sampai akhir tentang jurusan Tata Busana SMK Yasiha Gubuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.